Siap. Oke, mari adik-adik langsung undang semua untuk semangat. Oke, kita akan nyanyikan lagu kita yang pertama bersama Laster Marcia juga yang akan mengiringi kita ya. Hari ini harinya Tuhan. Oke, siap? Musik. Ya benar. Padahal setiap hari adalah hari yang dibuat oleh Tuhan kita. Semua hari adalah hari yang baik. Hari apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari yang Tuhan jadikan. Ya, benar. Ya, Laster ya. Ya. Mengundang kita semua untuk menenangkan hati kita. Kita mau melipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini hari yang indah. Tuhan memberi kami kesempatan lagi untuk ikut ibadah sekolah minggu, meskipun kami harus ibadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, mulut kami, semua keberadaan kami Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja. Kami rindu Tuhan ketika kami beribadah di hadapan-Mu, itu berkenan dan Tuhan senang sekali melihat kami. Kami juga rindu, kami boleh bertumbuh Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami juga boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, semuanya pasti kita mempunyai teman-teman, kita mempunyai saudara-saudari di dalam rumah. Nah, di dalam kehidupan kita harus hidup rukun dan akur. Rukun itu apa Laster? Ya, rukun itu adalah hidup damai, harus damai, tidak boleh berkelahi. Nah, itu ya yang paling penting, harus saling memaafkan. Nah, kita harus hidup rukun dan cinta satu dengan yang lainnya, karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo mari kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Ayo semua adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Ya, berdiri semua.
Jadi sekalian, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita semuanya. Marilah kita angkat satu pujian, 保护我的是耶和华。 Kita sama-sama buat gerakannya ya. Gerakannya mantap, bagus. Lewat lagu ini saya belajar bahwa Tuhan itu pelindung kita. Dikatakan yang siang yang panas matahari terik tidak akan melukai. Lalu waktu malam bulan juga dingin malam tidak akan melukai. Waktu saya nyanyi lagu ini langsung saya teringat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ya. Tuhan kita itu hebat, Dia adalah luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Langsung Cisio akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi lebih dulu kita mau angkat satu lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Adik bisa nyanyikan dengan sikap doa. Ku ingin
Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Ikutlah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama merenungkan firman. Kami tidak dapat datang ke gereja, tetapi kami dapat mendengar firman. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan kami hikmat menjadi anak yang pintar. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak yang congkak yang tinggi hati. Kita sudah tahu di dalam Alkitab minggu-minggu yang lalu sudah Lawson ini ceritakan tentang siapa yang tinggi hati, dia akan mati, yaitu si Goliat, ya kan? Goliat dia merasa dia hebat, dia tinggi. Dia lihat Daud itu kecil melawan saya, dia tinggi hati. Tetapi kita lihat siapa yang menang? Goliat mati. Kenapa? Lebih hebat bersandar pada Tuhan. Hari ini Lawson mau cerita tentang 2 ekor domba. 2 ekor domba yang tinggi hati. Yang satu domba yang putih warnanya tinggal di seberang barat. Yang satu lagi di sebelah timur, dibatasi dengan sungai yang dalam. Mereka masing-masing bilang sama binatang kan, saya hebat loh, saya cantik, tengok kalian nggak cantik. Yang sombong. Di kambing yang sana juga begitu sedulur. Dia bilang, saya cantik, tengok kalian mana? Tengok tanduk saya cantik kan? Kalian mana ada secantik? Sombong. Pada suatu hari hujan lebat, tiba-tiba sungainya itu pohonnya jatuh, pas di seberangnya. Jadi ada jembatan. Jadi kambing satu lagi ini kan, aduh, saya belum pernah ke sana, saya mau jalan lewat ke sana. Yang satu lagi yang jenggot coklat itu, saya juga mau ke sana. Mereka pas jumpa satu jalannya di pohon. Pohonnya itu sepi. Satu lagi jalan ke sini. Mereka bertemu. Ketika bertemu, mereka tidak mau mengalah. Saya duluan. Akhirnya bertengkar. Lama-lama Pak, pokoknya dua-duanya jatuh. Bagaimana selanjutnya? Lawson nanti akan kirim videonya, ya kan? Kita simak videonya. Kita lihat kambingnya, kita lihat baik-baik. Oke? Kita lihat videonya. Suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk, yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang.
Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan dua sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras. Anak-anak, kita tadi sudah mendengar dan melihat video 2 ekor kambing. Kenapa mereka bisa jatuh ke dalam sungai? Karena apa? Karena mereka mau menang sendiri. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18, firman Tuhan katakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran. Terus tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat itu, firman Tuhan sudah mengajar kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mau belajar. Dari situ kita tidak boleh tinggi hati, mau menang sendiri di dalam keluarga kita juga, sama adik-adik kita sebagai abang atau kita harus relakan. Jangan kita anggap kita hebat. Lebih baik kita rendah hati. Seperti kalau seandainya kambing tadi bilang, aku gak mau duluan, kamu duluan jalan, kamu jual. Yang satu biarlah kamu duluan. Tentu mereka selamat. Kenapa mereka bisa jatuh? Karena kecongkakan, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, akibatnya mati sendiri. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita mau belajar, tidak boleh congkak. Kalau kita congkak, kita bisa
hancur seperti kami. Dan kita tinggi hati, kita bisa jatuh. Kita mau belajar tetap berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita tinggi hati. Kita sebagai anak Tuhan harus rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Oke, sampai di sini anak-anak. Kita mau berdoa kiranya firman Tuhan itu menolong kamu. Kita perbaiki diri kita, apalagi semasa kita mau bersyukur pada Tuhan senantiasa. Kita sama masa ini tidak bisa keluar ya nak ya. Mau senang jumpa sama kalian. Kita tetap bersyukur pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan. Ada apa? Serahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengajar kami tidak boleh tinggi hati. Tuhan, melalui firman-Mu kami mau belajar menjadi anak yang baik, anak yang tidak meninggikan hati. Kami tahu kalau kami tinggi hati, kami tidak disenangi Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan, supaya saya selalu mau menjadi anak yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami selama masa COVID ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa keluar. Kami hanya berserah hidup kami di dalam pimpinan. Kami percaya Tuhan selalu memelihara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah belajar apa dari firman Tuhan? Bagaimana kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Nah ada satu lagu ya Lasa ya, yang mengajarkan tentang itu, tentang kasih Lasa ya. Iya. Mari saat ini Lasa ajak kita untuk menutup sekolah minggu kita dengan mengangkat satu lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行
行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。